Halo adik-adik semuanya, kita akan beribadah sekolah minggu. Tapi sebelumnya kakak mau kalian untuk mempersiapkan diri. Yang pertama, ambil kursinya lalu duduk tenang ya. Bermainnya nanti setelah selesai ibadah bisa dilanjut. Selama ibadah jangan bermain. Sekarang coba adik-adik semuanya cek di sekitarnya. Ada nggak makanan dan minuman di sekitarmu? Kalau ada, berikan dulu ke mama untuk menyimpannya. Ingat ya, harus memperhatikan kakak-kakak yang sedang memimpin ibadah. Selain itu, adik-adik juga harus mengikuti gerakan guru-guru sekolah minggu. Tapi harus dengan cara yang tertib. Kalau sudah siap, ayo kita beribadah. Shalom adik-adik, selamat pagi. Wah, Kak Elhana senang sekali hari ini boleh kembali bersama dengan adik-adik untuk beribadah. Adik-adik yang di rumah, pada pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita. Sebelum itu, Kak Elhana meminta kita semua untuk duduk yang tenang, duduk yang manis, kita memulai ibadah kita dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan, pada pagi hari ini Engkau masih memberikan kami kekuatan ya Bapa untuk dapat kembali berkumpul untuk beribadah. Dan pagi ini ya Tuhan, kami mau memulai ibadah kami, kiranya Bapa Engkau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir dari ibadah kami. Kiranya Tuhan Engkau mau pimpin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik yang ada di rumah semuanya, Kak Elhana ajak kita semua bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu KASIH. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus. Adik-adik yang di rumah, tahu tidak tema kita pada minggu ini apa? Ada yang bisa tebak? Kalau nggak ada yang bisa tebak, Kak Elhana mau kasih tahu tema kita pada pagi hari ini, yaitu tidak suka marah-marah. Hayo, siapa nih yang di rumah suka marah-marah? Mungkin sama kakak, sama adik, sama papa atau mama di rumah. Adik-adik semuanya, pagi hari ini kita akan belajar satu tema, yaitu tidak suka marah-marah. Adik-adik semuanya yang di rumah boleh disilahkan duduk kembali. Adik-adik semuanya yang di rumah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Karena itu, untuk mempersiapkan hati kita, kita menyanyikan pujian Buah Roh Kudus. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan kesetiaan kelemah
Shalom, selamat pagi semuanya. Senang Ibu Guru bisa jumpa lagi dengan anak-anak. Sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena Tuhan Yesus terus menyertai hidup kami. Bahkan Tuhan Yesus masih memberikan kami kesempatan, kami mau belajar firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus-Mu menolong kami, agar firman-Mu kami boleh mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, minggu yang lalu kita sudah belajar firman Tuhan tentang sabar menderita seperti Ayub. Hari ini kita akan belajar tentang sabar dalam arti lambat untuk marah atau tidak suka marah-marah. Ketika ada teman mengganggu kalian, atau kalian minta sesuatu kepada mama papa belum memberikan apa yang kalian minta, atau ketika kalian lagi asik main game, pas lagi seru-serunya, tiba-tiba adik kalian datang mengganggu, ambil HP-nya, apa yang kalian lakukan? Pasti kepengen marah kan? Atau ada yang langsung marah-marah. Di dalam Alkitab, Tuhan mau supaya kita sabar dan tidak marah-marah. Nah, hari ini kita akan belajar dari kitab Bilangan pasal 20 ayat 7 sampai 13 dan kitab Ulangan pasal 34 ayat 1 sampai 12. Ceritanya, pada waktu itu bangsa Israel sedang dalam perjalanan menuju tanah perjanjian. Lalu tibalah mereka di suatu tempat. Di sana mereka mulai mendirikan kemah-kemah mereka. Mereka membuat kandang untuk ternak-ternak mereka. Tapi suatu ketika di tempat itu tidak ada air lagi. Lalu mereka datang kepada Musa dan Harun. Mereka marah-marah kepada Musa dan Harun. Mereka katakan, "Mengapa engkau membawa kami ke tempat ini? Apakah supaya kami mati dan ternak-ternak kami juga mati? Mengapa engkau membawa kami dari Mesir ke tempat ini? Di sini gak ada pohon ara, gak ada pohon anggur, gak ada pohon delima, air pun tidak ada." Lalu Musa dan Harun datang kepada Tuhan. Mereka menyampaikan keluh kesah orang-orang Israel kepada Tuhan. Lalu Tuhan datang berfirman kepada Musa. Tuhan katakan, "Ambillah tongkatmu, engkau dan Harun pergilah, kumpulkanlah orang-orang Israel, dan di depan mereka katakanlah kepada bukit batu supaya mengeluarkan airnya untuk memberi minum orang-orang Israel dan ternak-ternak mereka." Lalu setelah Tuhan selesai berbicara kepada Harun dan Musa, mereka segera pergi. Musa segera mengambil tongkatnya dan dia pergi bersama Harun mengumpulkan orang-orang Israel di dekat sebuah bukit batu. Setelah semuanya berkumpul, Musa marah-marah kepada orang Israel. Dia katakan, "Hai orang-orang durhaka, apakah kami harus memberi engkau minum dari bukit batu ini?" Nah, setelah itu, setelah selesai Musa marah-marah, dia ambil tongkatnya dan dia memukul bukit batu itu dengan tongkatnya sebanyak 2 kali. Dan air keluar dari bukit batu itu. Orang-orang Israel minum sepuas-puasnya, ternak-ternak mereka juga minum sepuas-puasnya. Mereka tidak kekurangan air lagi. Tetapi anak-anak, apakah yang dilakukan Musa itu sesuai dengan apa yang difirmankan Tuhan? Nah, pada waktu Musa menyampaikan keluh kesah bangsa Israel kepada Tuhan, Tuhan menjawab, Tuhan berkata, "Pergilah, kumpulkanlah orang Israel
Dan di depan mereka berkatalah kepada bukit batu supaya mengeluarkan air. Tetapi apa yang dilakukan Musa? Setelah orang Israel berkumpul, Musa marah-marah. Padahal Tuhan tidak suruh marah-marah. Kemudian yang kedua, pada saat Musa marah, dia katakan, apakah kami harus memberi kalian minum dari bukit batu ini? Nah anak-anak, apakah kami harus? Nah yang berhak, yang berkuasa untuk memberi air kepada orang Israel melalui bukit batu itu adalah Tuhan, bukan Musa atau Harun. Nah ini berarti Musa tidak taat kepada Tuhan. Musa tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Nah, sesudah itu Tuhan datang kepada Musa. Tuhan berkata, "Musa, mengapa engkau tidak percaya kepadaku? Mengapa engkau tidak menghormati kekudusanku di depan orang-orang Israel? Aku akan menghukum engkau. Engkau tidak akan masuk ke tanah perjanjian." Nah anak-anak, itulah hukuman yang diberikan Tuhan kepada Musa. Dia tidak akan memasuki tanah Kanaan, tanah perjanjian. Nah suatu waktu sebelum Musa meninggal, Musa naik ke atas sebuah gunung, namanya Gunung Nebo, di atas puncak Pisgah. Lalu di atas gunung itu Tuhan memperlihatkan kepada Musa negeri yang dijanjikannya kepada umat Israel, kepada Abraham, Ishak dan Yakub dan keturunannya. Tuhan katakan, "Musa, lihatlah negeri yang kujanjikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub dan keturunannya. Engkau hanya kuizinkan untuk melihatnya, tetapi tidak kuizinkan engkau memasukinya." Nah anak-anak, itulah hukuman yang diberikan Allah kepada Musa. Nah sesudah itu Musa meninggal. Sebagai anak Tuhan, kita harus bisa sabar. Jangan suka cepat marah. Misalnya, kalau mama suruh tidur siang setelah selesai bermain, kalian harus tidur siang. Jangan malah balik marah-marah sama mama. Atau mama suruh jaga adik sebentar karena mama ada keperluan. Nah, karena nggak suka disuruh sama mama untuk jaga adik, adiknya dimarah-marah. Bahkan ada yang cubit adiknya sampai nangis. Nggak boleh ya. Nah, karena orang yang suka marah, hidupnya akan susah sendiri. Seperti yang terjadi pada Musa. Karena marah-marah, akhirnya Tuhan menghukum Musa. Nah, biarlah firman Tuhan pagi ini menolong kita semua untuk menjadi anak-anak yang selalu sabar, anak-anak yang tidak suka marah-marah. Amin. Mengakhiri firman Tuhan di pagi ini, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami sudah belajar firman-Mu. Firman-Mu yang sudah mengajarkan kami untuk selalu menjadi anak-anak yang sabar, anak-anak yang tidak cepat marah. Kami mohon Roh Kudus-Mu menolong kami, memampukan kami untuk melakukan firman-Mu dalam hidup kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat berhari Minggu. Sampai jumpa. Adik-adik semuanya, kita bersyukur kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Sambil memberikan persembahan, kita mau menyanyikan pujian Hati yang Gembira Adalah Obat. Tapi tunggu dulu, gimana ya cara memberikan persembahan? Kalau begitu kita mau menonton video yang berikut ini.
gimana sih cara memberikan persembahan? Kamu bisa memberikan persembahan dengan dua cara. Cara yang pertama gimana kak? Kamu bisa transfer ke rekening BCA dengan nomor 7955-185188 atas nama Gereja Kristen Kalang Kudus Kota Raja. Jangan lupa ya, jumlahnya harus ada 1 di belakangnya. Maksudnya gimana sih kak? Misalnya nih, kamu memberikan persembahan Rp10.000, maka kamu harus transfer Rp10.001. Itu untuk memudahkan Ibu Bendahara untuk mengetahui itu adalah persembahan sekolah minggu. Kalau nggak bisa transfer gimana kak? Kamu juga bisa memberikan persembahan di amplop, lalu kamu bisa memberikannya kepada Pendeta Karelolo di Gereja Kristen Kalang Kudus Kota Raja. Gampang kan? Iya kak, gampang. Terima kasih banyak ya kak. Sama-sama. Hati yang gembira, haha, adalah obat. Seperti obat, hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, haha, Tuhan senang. Hati yang gembira, haha, adalah obat. Seperti obat, hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, haha, Tuhan senang. Hati yang gembira, haha, Tuhan senang. Mari adik-adik semuanya kita berdoa untuk persembahan yang sudah kita berikan. Tuhan Yesus, pada hari ini ya Bapa, kami mengucap syukur Engkau boleh memberkati kami dengan berkat-Mu yang begitu banyak dalam hidup kami. Dan pagi ini Tuhan, kami sudah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan Yesus Engkau mau memberkati persembahan ini agar dapat dipakai untuk memperluas kerajaan surga-Mu ya Bapa di bumi ini. Juga Tuhan, kami mau berdoa juga untuk Papa dan Mama dalam pekerjaan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati setiap pekerjaan dan juga tanggung jawab mereka. Pimpin mereka ya Tuhan, dan kiranya Bapa Engkau memberkati kami semua yang sudah memberikan persembahan di hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur ya Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adik semuanya, yuk kita lihat video teman-teman dan juga adik-adik kita yang sudah mengirimkan video ayat hafalan mereka. Efesus 4 ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Efesus 4 ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Efesus 4 ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bye. Shalom. Efesus 4 ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Efesus 4 ayat 26. Jikalau kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Teman, saya Misael. Efesus 4
Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, dadah. Yesus 4 ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Wah, ternyata hebat-hebat ya teman-teman dan juga adik-adik yang sudah mengirimkan video ayat hafalannya. Yuk kita berikan jempol. Hebat! Oke, adik-adik yang mungkin mau memberikan video ayat hafalan mereka, adik-adik semuanya masih punya kesempatan di minggu depan. Nah, caranya gimana ya untuk mengirimkan videonya? Caranya adalah minta papa atau mama merekamkan, kemudian kirimkan videonya di nomor yang ada di bawah ini. Jangan sampai terlambat ya mengirimkannya. Ayat hafalan kita untuk di minggu depan diambil dari Amsal 15 ayat 18. Amsal 15 ayat 18. Si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Adik-adik semuanya, Kak Elhana mau ajak kita semua bangkit berdiri, kita mau menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari adik-adik dalam sikap yang baik kita berdoa kepada Tuhan. Bapa yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih banyak Bapa untuk ibadah di pagi hari ini yang boleh berjalan dengan baik. Kiranya Tuhan apa yang sudah kami dengarkan yaitu firman-Mu, kiranya Tuhan Engkau berkati. Berkati juga ya Tuhan persembahan yang sudah kami beri. Dan minggu depan ya Bapa kami akan bertemu kembali, kiranya Tuhan Engkau berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa ucap syukur ya Tuhan untuk ibadah kami di pagi hari ini. Haleluya. Amin. Adik-adik semuanya, ibadah kita di pagi hari ini sudah selesai. Jangan lupa ya untuk melakukan firman yang sudah diberitakan pada pagi hari ini. Sampai jumpa di minggu depan. Dadah.